Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sada Hayu Citraloka dengan NIM 13 02 62 50 90. Di sini saya akan membahas tentang materi kalkulus, kalkulus 2, yaitu fungsi beberapa variabel dan fungsi dua variabel atau lebih nih. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Ayo. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan pengertian fungsi beberapa variabel. Kita definisikan fungsi beberapa variabel atau yang disebut multivariabel adalah suatu aturan yang memetakan dua atau lebih variabel bebas atau yang disebut dengan input menjadi tepat satu nilai variabel terikat atau yang disebut dengan output nih. Nah, kita contoh fungsi beberapa variabel yang dimana ada rumus untuk volume silindris. Yang dimana volume silindris itu rumusnya V sama dengan VR kuadrat dikali H, dimana bahwa VR kuadrat menggambarkan luas alas, sedangkan H adalah itu tinggi dari tinggi silinder. Nah, luas alas dikali tinggi akan menjadi volume dari trapesium. Di sini kita mempunyai V yang dimana yang didefinisikan sebagai dua variabel, yaitu variabel jari-jari dan variabel tingginya nih. Sehingga dalam notasi fungsi, kita bisa menyatakan seperti fungsi volume sebagai fungsi R, H. V, R, H. Kita ke slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada definisi juga nih, seperti W sama dengan X,1, X1, X2, X3, sampai dengan Xn nih. Di sini kita ketahui nih bahwa W termasuk dependen, sedangkan X adalah variabel independennya nih. Nah, di sini ada gambar nih ya, gambarnya dimana Z sama dengan fungsi dari X, Y, yang dimana jika kita mempunyai independent variable yaitu X dan Y, maka kita bisa menggambarkan seperti pemetaan dimana setiap nilai pasangan X dan Y itu bisa kita petakan dengan fungsi F ke suatu nilai. Misalnya seperti gambar yang tadi ya, yang di atas, di mana kita mempunyai Z sama dengan fungsi X, Y, maka setiap pasang dari X dan Y, di mana F akan memetakan ke suatu nilai Z-nya. Gitu ya guys ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada jika kita semisal kita mempunyai 3 fungsi variabel yang dinyatakan dengan fungsi X, Y, Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Contoh kita mempunyai input yaitu angka atau nilai 403, jadi fungsi 403 sama dengan, nah di sini akar dari 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25. Kita sederhanakan lagi, akar 25 yaitu 5. Nah, ini ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, kita sekarang ada di penjelasan domains and strings. Yang dimana apa sih itu domains?
Nah, domain itu merupakan daerah asal, sedangkan range adalah daerah hasilnya nih. Nah, domain and range kita konsepkan pada fungsi beberapa variabel yang menekankan pada aturan matematika reals, tidak menghasilkan bilangan kompleks atau pembagi dengan nol. Nah, di sini kita mempunyai domain satu ubah di mana kita memiliki contoh yaitu y sama dengan f x sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat yang di domain fungsinya yaitu reals ya. Nah, di sini juga kita mempunyai contoh yaitu y sama dengan fx sama dengan akar dari x, yaitu domain fungsinya x real x reals x sama dengan lebih dari 0. Nah, kita mempunyai contoh juga nih. Slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh ya, di mana f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat hasilnya adalah reals, di mana f x, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat minus 9, yang mana x kuadrat ditambah y minus 9 sama dengan lebih dari 0 nih. Nah, jawabannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan lebih dari 9. Nah, nilai range fungsi, nilai output fungsinya dimulai dari angka 0 hingga positif tak terhingga nih. Nah, di sini kita gambarkan ada lingkaran, ada angka 3 yang dimana tadi 9 itu kan termasuk R kuadrat yang dimana jari-jari, jadi yang hasilnya 9 itu berapa? 3 gitu kan. Nah, 3 dikali 3 kan hasilnya 9. Nah, kita tulislah di sini jari-jarinya yaitu 3. Nah, tadi range-nya itu mulai dari 0 yang dimana 0,0 di sininya. Nah, ini kenapa diarsir di luar itu termasuk domain fungsi jawaban dari lebih sama dengan 9-nya. Makanya kita arsir di luar gitu. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita ada limit for fungsi of two variable yang dimana z sama dengan f fungsi x, y, z sama dengan fungsi x, y. Nah, ini termasuk limit nih. Nah, x, y kita definisikan sebagai x, bisa juga x 0, y 0. Yang dimana limit hanya dikatakan ada jika nilai fungsi mendekati angka yang sama, L tidak peduli dari jalur manapun kita mendekatinya nih. Nah, fungsi x, y sama dengan L. Nah, ini kita ada gambar yang mana kan tadi kan katanya limit hanya dikatakan ada jika nilai fungsi mendekati angka yang sama dengan L, tidak peduli dari jalur manapun yang kita mendekatinya. Jadi dari kanan, kiri, atas, bawah itu tetap nilai angkanya tuh sama dengan L gitu. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kekontinuan pada suatu titik. Jika limit f x, y sama dengan f a, b, dimana x, y itu kan bisa didefinisikan sebagai a, b. Dengan kata lain,
satu yaitu f terdefinisi mempunyai nilai pada titik A, B. Yang kedua, f mempunyai limit pada titik A, B. Yang ketiga, nilai f pada titik A, B sama dengan nilai limit pada titik tersebut. Kita ke slide berikutnya. Nah, kekontinuan fungsi tertentu yaitu satu, fungsi polinomial kekontinu ke satu titik. Yang kedua, fungsi rasional di mana kecuali di titik yang membuat penyebutnya bernilai 0. Nah, di sini yang ketiga yaitu penjumlah, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari fungsi kontinu menghasilkan fungsi kontinu. Nah, khusus untuk pembagian, dua fungsi berlaku jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Gitu. Ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas soal terkait yang tadi kita jelasin, yang saya jelasin. Kita membahas 4 soal yang dimana ada contoh soal fungsi 2 variabel dan contoh soal limit 2 variabelnya nih. Nah, di sini contoh fungsi 2 variabel kita ada x, y yang dimana x, y-nya itu adalah 2,3 sama dengan x kuadrat ditambah xy pangkat 3 yang dimana kan nilai x-nya itu kan 2 ya. 2 ini kita masukkan saja nih nilai x-nya. Karena nilai x-nya 2 kita masukkan jadi 2 pangkat 2. Kita samain aja kayak yang di atasnya gitu kan caranya. Ditambah x-nya itu kan 2 dikali y-nya itu kan 3 pangkat 3 ya, sama dengan tadi 2 pangkat 2 kan hasilnya 4 ditambah 2 dikali 2 pangkat 3 yaitu 27 yang dimana hasilnya 4 tambah 54 sama dengan 58. Nah, kita ke contoh soal limit 2 variabel. Nah, di sini ada tentukan limit x, y 0,0 yang dimana 3x kuadrat dikurangi kuadrat ditambah 5 per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2. Nah, di sini kita masukkan aja nih. Dikarenakan nilai x-nya yaitu 0 dan y-nya yaitu 0, jadi 3 dikali 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat ditambah 5 yaitu 0 dikurang 0 ditambah 5 per dimana kan kita di sini sama ya, x-nya 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 nih. Nah, jadi 0 dikurang 0 ditambah 5 per 0 tambah 0 tambah 2 yang hasilnya 5 per 2 itu. Nah, kita ke pembahasan soal berikut ini. Jika kurang mengerti, kita lanjut ke latihan berikutnya ya. Sama kok nih ya. Nah, ini sama ya.
Nah, di sini contoh soal fungsi dua variabel. Yang dimana ya, dua fungsi variabel ini kan ada x, y, sama seperti tadi ya. Nah, tetapi angkanya tuh kita di sini beda. Yang dimana x, y-nya yaitu minus 3, 2 gitu ya. Gitu. Nah, jadi x-nya minus 3, y-nya itu 2. Yang dimana kan kita sama tadi ya, udah kita bahas. Dimana x-nya itu kita masukkan aja nih. X-nya kan minus 3 kuadrat ditambah X-nya tadi kan minus 3. Nah, dia dikali Y-nya itu berapa? Y-nya itu kan 2. 2 pangkat 3 sama dengan di sini berarti 3 kali 3 kan 9 ditambah minus 3, 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 kan 8 sama dengan 9 ditambah 24 tambah dengan 33. Nah, contoh yang kedua ada limit juga dua variabel. Tadi kita udah ngebahas ya bahwa di sini ada limit x, y, x-nya itu 0, y-nya itu 4. Kita masukkan aja nih. Dikarenakan ini akar, jadi x per akar y sama dengan 0. Kan tadi kan x-nya 0 nih, kita masukkan 0. Nah, y-nya berapa? 4, berarti akar 4. Nah, akar 4 itu berapa ya? Nah, akar 4 itu kan sama dengan 2 ya. Nah, jadi hasilnya itu 0 per 2. Nah, 0 per 2 itu berapa kalau disederhanakan? Kan jadinya 0 ya. Kalau dibagi itu, karena nggak bisa gitu kan. Nah, jadi hasilnya adalah 0 seperti itu. Jangan lupa like, comment guys. Thank you for watching. Bye-bye.